Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita sayangi, kita muliakan sahibatul majlis ukhtina Ibu Yanti dan Pak Tri. Kita doakan semoga mereka berdua beserta seluruh keluarganya dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama-sama kita muliakan Majelis Taklim penyelenggara pada hari ini, Majelis Taklim Muslimah Cinta Mengaji di bawah pimpinan Ustadzah Vivi Lutfiah. Kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat Allah, dalam keberkahan, dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segenap hubabah, terutama umi mertua saya, Umi Tin Alhamid, kita doakan semoga panjang umur, sehat badan, dalam keberkahan insyaallah, serta segenap hubabah-hubabah, segenap syarifah, segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, selalu dalam keberkahan, dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bu, saya banyak belajar sejarah baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya banyak belajar sejarah Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad, Bu, hidupnya secara keduniawian sangat sederhana. Bahkan kalau bisa dibilang, Nabi Muhammad itu hidupnya punya banyak derita-derita dalam kehidupan. Nabi Muhammad sakit. Nabi Muhammad miskin. Nabi Muhammad disakiti orang, dibenci, bahkan diusir dari kotanya. Nabi Muhammad ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai. Ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, ditinggal istrinya, ditinggal anak-anaknya. Nabi hidupnya penuh dengan derita. Saya pernah lama memikirkan hal ini. Kenapa gitu? Kenapa hidup Nabi itu gak enak aja gitu dibikin sama Allah? Bahkan, Bu, peperangan yang diikuti sama Nabi Muhammad gak semuanya menang. Banyak diantara peperangan-peperangan tersebut yang diikuti oleh Nabi Muhammad hadir di dalam perang tersebut dan umat Islam mendapatkan kekalahan. Kenapa Allah gak menangin aja sih? Nih kayak yang sekarang terjadi di Palestina. Ibu pernah kepikiran gak? Allah tuh kan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau menghendaki sesuatu jadi deh. Mereka doa, mereka minta sama Allah, tapi tetap aja gitu berada dalam kezaliman. Ya Allah, kenapa sih? Pernah kepikiran begitu enggak? Kenapa hidupnya orang-orang yang dimuliakan Allah
bahkan baginda kita Nabi besar Muhammad, kenapa hidupnya enggak enak aja gitu? Kenapa enggak bahagia aja gitu? Kenapa enggak seneng aja gitu? Padahal kan Allah Subhanahu wa taala bilang tentang Nabi Muhammad, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim. Orang yang taat Rasulullah, orang yang taat pada Allah akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu Allah katakan tentangnya an'amallahu alaihim, orang yang dikasih kenikmatan paling banyak. Tapi kenapa Nabi sebagai yang diberi karunia paling banyak, yang diberi kenikmatan paling banyak, kenapa hidupnya susah? Kenapa harus sakit? Kenapa harus terluka? Kenapa harus tersakiti? Kenapa harus terzalimi? Kenapa harus ditinggalkan orang-orang yang beliau cinta? Kenapa harus miskin? Kenapa harus lapar? Kenapa harus haus? Kenapa harus kalah? Kenapa harus kecewa? Ibu-ibu saudaraku sekalian, saya sudah mikirin ini untukmu. Ada 5 alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan Nabi Muhammad penuh dengan derita. Simak baik-baik. Jadi bekalan untukmu dalam menghadapi kehidupan di atas muka bumi ini. Yang pertama, Allah mau ngasih tahu kepada kita lewat kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hidup di dunia tak pernah ideal untuk siapapun. Hidup di dunia enggak pernah sempurna untuk siapapun. Dunia tidak pernah sempurna bagi siapapun. Tidak pernah ideal bagi siapapun, teman-teman saudariku sekalian. Tidak akan pernah. Enggak akan pernah. Bahkan kepada manusia ideal, bahkan kepada manusia sempurna, baginda kita Nabi besar Muhammad, Allah menjadikan kehidupan beliau penuh dengan derita. Allah lagi mau ngasih tahu, kamu jangan segitunya sih minta kesenangan dunia. Sama kekasihku, manusia paling aku cinta Nabi Muhammad, segitunya aja aku gak kasih kepadanya kesenangan-kesenangan dunia. Sebab bukan itu, bukan dengan cara begitu caraku mencintai seseorang. Seolah demikian Allah mengatakan kepada kita. Allah kayak lagu mau bilang, kamu kalau aku kasih sakit bukan berarti pertanda aku membencimu. Kamu kalau aku kasih lapar, sulit, miskin, bukan berarti kamu artinya tidak bernilai di hadapanku. Kamu, kalau aku kasih derita, luka, dibenci orang, bukan artinya kamu adalah seseorang yang aku benci. Bukan. Aku hanya ingin menyampaikan padamu, seolah Allah berkata seperti itu pada dirimu, aku hanya ingin kamu tahu bahwa tidak begitu caraku mencintai seorang hamba. Ibu-ibu saudaraku sekalian, Allah gak kepengen kita cinta terhadap dunia. Allah gak kepengen kita kejar kenikmatan dunia. Makanya subhanallah, Allah tuh seringkali mengujimu di atas muka bumi ini dengan hal yang paling kamu cintai. Lihatin aja. Kalau cintanya sama harta luar biasa, sama Allah selalu aja kamu dikasih kesulitan dunia. Bangkrut, miskin, rezekinya seret. Kenapa? Hatimu tuh cintanya sama dunia luar biasa.
Allah jadikan hatimu kecewa sama dunia, biar kamu gak segitunya cinta terhadap dunia. Kalau kamu terlalu mendewakan kesehatan badan, liatin, sama Allah dikasih sakit. Biar kamu gak terlalu bergantung sama tubuhmu itu. Allah gak mau kamu terlampau cinta sama badanmu itu. Allah tuh kayak lagi mau bilang, bukan itu yang harus kamu jaga dalam hidup. Di atas menjaga kesehatan badan, kamu harus lebih utama menjaga iman. Kalau kamu adalah orang yang sangat mencintai keluargamu, bukan artinya nggak mencintai keluarga nggak boleh, kita harus cinta. Tapi kalau berlebihan, sampai kemudian harapanmu, andalanmu itu adalah keluargamu, hati-hati teman-teman. Allah akan buat kamu kecewa terhadap keluargamu. Siapa yang cintanya kepada manusia, misalnya suaminya berlebihan, lihatin ujianmu akan berasal dari sana. Iya loh Ustazah, saya kayaknya gitu tuh. Kamu merasa? Bagus. Karena memang yang namanya obat tuh kalau pas perih. Kalau kamu ngerasa, kok Ustazah tahu banget ya, berarti tuh ketemu obatnya dah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dunia tak pernah ideal bagi siapapun. Bagi siapapun. Jadi kamu silahkan ingatkan dirimu. Tiap kali ada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan datang pada dirimu, kamu ngerasa putus asa, kamu ngerasa nyerah, kamu ngerasa Allah gak cinta nih sama saya nih. Kenapa sih saya dibikin hidupnya susah banget? Kenapa sih saya padahal udah sholat loh, kok saya sama Allah dikasih sakit ya? Saya padahal udah rajin loh hadir majelis taklim, kenapa suami saya tetap buka cabang tempat lain? Allah sekali lagi mau ngasih tahu kepada dirimu bahwa hidup tak pernah ideal buat siapapun. Kamu hanya perlu ingat, ya gimana sama saya, sama Nabi Muhammad aja dunia gak ideal. Ya gimana sama saya, Nabi Muhammad aja ditinggal oleh orang yang beliau cinta. Gimana sama saya, Nabi Muhammad aja mengganjal perutnya dengan batu karena 3 hari 3 malam tak masuk makanan apa-apa dalam perutnya. Gimana sama saya, Nabi Muhammad manusia yang selalu sujud, selalu rukuk. Di rumahnya tak ada apa-apa. Bahkan pernah 3 bulan waktunya di dapur Nabi Muhammad tak pernah mengepul asap. Artinya 3 bulan Nabi Muhammad gak masak. Gak kayak kita 3 bulan gak masak tuh artinya GoFood. Nabi Muhammad gak masak 3 bulan di dapur beliau. Artinya karena memang gak ada yang bisa dimasak. Fa'alamada tataqaddun wa tata'ashun. Para sahabat bertanya, lantas kalian makan siang, makan malam pakai apa? Saudara sekalian, Sayyidah Aisyah menjawab, alal aswadin, 3 bulan. Bahkan bahasanya Sayyidah Aisyah, marrat alaina hilal, fahilal, falam yuqad ala matbakhina nar. Datang bulan sabit berganti purnama, bulan sabit berganti purnama, bulan sabit berganti purnama.
berturut-turut dan tidak pernah ada api di dapur kami. Dapur kami nggak pernah nyalain api. Kalian makan siang, makan malamnya dengan apa? Alal aswadin, pakai kurma sama air aja udah. Kita dikasih kurma, sekilo belum nendang katanya. Nih, yang bolak-balik liatin jam, kira-kira jam berapa ya selesainya ya? Kenapa gue mau pingsan nih? Kenapa gitu? Lapar banget. Belum sarapan? Belum. Lah tadi baru roti 3. Tiga bulan Nabi Muhammad hanya makan kurma dengan air belaka. Mau nunjukin kepadamu, kepadaku umat, jangan ngarep sama dunia. Dunia tak akan pernah ideal bagi siapapun. Maka siapapun dirimu yang merasa, kenapa sih hidup di dunia miskin mulu? Ingat Nabi Muhammad. Kemiskinanmu seujung kuku dibandingkan kemiskinan Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, untukmu, kenapa ya saya hidup di dunia sakit mulu? Ingat Nabi Muhammad, manusia paling indah, manusia paling ideal, manusia sempurna, paling tercinta di sisi Allah. Sering sakit kepala teman-teman, pernah sakit perut, bahkan pernah gigi beliau tanggal karena peperangan, dihantam senjata sampai tanggal 2 gigi geraham Nabi Muhammad SAW. Dahi beliau retak, pecah, mengalirkan darah. Sakit, tentu sakit. Saudariku sekalian yang saya muliakan, beliau bahkan di saat sakit kepala, Nabi sering sakit kepala. Nabi sering sakit kepala. Maka buat siapapun yang sering sakit kepala, kamu udah punya kemiripan sama Nabi Muhammad. Nabi tuh kalau lagi sakit kepala, seringkali mengikat kepalanya dengan kain. Sampai para ulama tuh, saya sering lihat tuh, hubabah-hubabah di Tarim, itu kalau lagi sakit kepala ngikat kepala juga. Saya pas lihat pertama, wih, mau berjuang di mana nih? Ternyata sakit kepala. Bahkan diajarin sama Nabi Muhammad, beliau tuh kalau sakit kepala, naroin jahe di kain, terus diikat di kepala beliau. Ntar pulang-pulang nyari jahe nih kayaknya nih. Nggak sakit juga ngiket pakai jahe kepalanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi ingatkan dirimu, wahai diri, nggak apa-apa ya sakit, kita udah mirip sama Nabi Muhammad. Nabi sakit, Nabi lapar, sebab dunia tak pernah ideal buat siapa. Yang kedua, kenapa hidup Nabi penuh dengan derita? Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala hendak mendidik baginda kita Nabi besar Muhammad. Kenapa maksudnya Ustazah? Saudariku sekalian yang saya muliakan, hanya lautan penuh badai yang akan bisa menghasilkan petarung, pelayar-pelayar yang tangguh. Orang-orang besar dibesarkan dengan derita. Orang-orang besar selalu dibesarkan dengan keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Makanya Bu, kalau ibu-ibu ngelihat nih, anak-anak zaman sekarang nih, istilahnya generasi Gen Z. Saudariku sekalian yang saya muliakan,
suka segala-gala kepengennya instan, pada manja-manja, pada sulit-sulit untuk bisa bertahan terhadap berbagai macam ujian dalam kehidupan. Ya kan begitu? Kenapa gitu? Karena mereka tidak dibesarkan dengan kesulitan-kesulitan. Zaman dulu orang kalau mau makan pakai masak dulu. Ya kan begitu? Kalau sekarang mau makan enak gampang, tinggal GoFood berapa menit nyampe. Dulu kita kalau mau dengar suaranya orang, apalagi orangnya jauh, saya ingat banget dulu zaman saya mondok pesantren, itu kalau mau bicara dengerin suara umi saya harus pergi keluar dari pesantren untuk nyari wartel. Ada yang seumuran? Gak ada, sok muda kamu. Masya Allah. Orang-orang besar selalu dibesarkan dengan kesulitan-kesulitan. Enggak apa-apa. Kesulitan membesarkanmu. Derita menguatkanmu. Enggak apa-apa, Bu. Dikasih sakit tuh enggak apa-apa. Bukan berarti dunia sudah kiamat bagimu. Bukan berarti habis sudah dirimu, enggak gitu, enggak gitu. Ketika ada seorang yang membencimu, bukan berarti, ya ampun mati dah gua, enggak gitu. Maaf, ketika kamu lihat HP suamimu, pas kamu liatin, ada bunyinya, WhatsApp masuk, udah transfer belum sayang? Bukan berarti hidupmu sudah kiamat, enggak gitu. Apapun dari jenis ujian dan derita yang kamu menganggapnya sebagai sebuah derita, ingatkan hatimu bahwa ini adalah dunia. Dunia memang kayak begitu. Saya ingat Ubabah Maryam, guru saya. Kalau ada orang cerita gitu kan, Hubaba doain anak saya sakit, Hubaba doain suami saya. Gitu deh. Hubaba doain usaha kami bangkrut, usaha apapun aja dari curhatan-curhatan orang kepada beliau almarhumah Hubaba Maryam. Beliau selalu aja bilang, hakadat dunia. Ya, dunia memang kayak begitu. Dunia memang kayak begitu, kata Hubabah. Hakadat dunia. Dunia memang kayak begitu. Ngarep apa kita dari dunia? Tenang. Apapun jenis ujianmu, Allah mengujimu bukan karena benci, malah justru Allah mengujimu untuk menaikkan derajatmu, menambahkan keimananmu, menambahkan kecintaanmu kepada akhirat, menambahkan cintamu kepada Allah. Ujian-ujian dalam kehidupan seringkali adalah cara Allah untuk menaikkan nilai kita di sisinya. Itu adalah pendidikan-pendidikan, Bu, sama kayak orang sekolah. Kalau kamu mau naik kelas ya ada ujiannya. Kamu udah lulus ujiannya baru naik kelas. Ustazah, tapi kok saya diuji sama aja dari dulu kayak gini aja Ustazah. Artinya kamu gak pernah naik kelas. Ujian kok sama mulu, remedial. Ngulang mulu. Nabi Muhammad ujiannya kan ganti-ganti. Hidup kita kayak begitu, ujian ganti-ganti. Kita lewatin dengan cara-cara yang terbaik. Kalau dikasih sakit dia sabar, tapi tetap ibadah kepada Allah. Dikasih ada kenapa-napa sama suaminya, berpaling hati, dia kuatin hubungannya sama Allah.
Dia bilang, ya Allah, meski hati siapapun berpaling dariku, jangan engkau yang meninggalkanku ya Allah. Gitu. Dia tahu bahwa ketika Allah mematahkan hatinya dari siapapun, itu adalah cara Allah untuk mengulurkan talinya kepada dirinya. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hatimu kecewa dari seseorang, seringkali itu adalah cara Allah untuk merekatkan hatimu dengannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, apapun jenis ujian yang datang dalam kehidupan adalah cara Allah untuk mendidik hati kita agar kita tidak bergantung terhadap dunia. Agar kita tidak bergantung pada seseorang. Kalau kamu lagi dikasih sakit, Allah lagi ngingetin biar kamu gak bergantung sama badan. Kalau kamu lagi ditinggalin orang, Allah lagi mau ngingetin biar kamu gak bergantung hati sama seseorang. Kalau kamu lagi dikasih miskin, susah ekonominya, sampai kamu harus lapar, harus kesulitan, cara Allah biar kamu gak bergantung terhadap dunia, gak bergantung sama harta, gak bergantung sama uang gitu. Terus ingetin diri, wahai diri yang sabar, kita lagi diuji. Kalau kita sabar dan jalaninnya benar, kita bakalan naik kelas gitu. Jangan malah sebaliknya. Suami selingkuh, emang dia doang yang bisa, saya juga bisa. Ini ngajinya sama siapa nih yang modelannya kayak gini nih? Ada suami berpaling hati dicari tahu, ceweknya cakep apa enggak ya? Pas dia lihat cakep, operasi plastik ah. Nanya sama gurunya, gurunya bilang haram, tapi darurat guru, darurat apanya? Masya Allah, Masya Allah. Yuk, naik kelas insya Allah, naik tingkatan insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang ketiganya, nih, kenapa hidup Nabi penuh derita? Allah lagi mau ngasih tahu apa sama kita? Selain daripada dunia gak pernah ideal buat siapapun, selain daripada Allah hendak mendidik, menaikkan derajat Nabi Muhammad. Karena memang sebagaimana yang disampaikan Nabi nih, kata Nabi Muhammad, al-bala muwakkalun bil anbiya thummal awliya thummal adna fal adna. Ujian tuh paling gede datangnya kepada para nabi, kemudian para wali, kemudian orang soleh, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Tenang, ujian kita nih sebagai rakyat jelata, sebagai orang awam dari orang Islam, nggak bakalan gede-gede amat kok, segitu-gitu aja. La yukallifullahu nafsan illa. Tenang bu, semiskin-miskinnya kamu, Allah nggak akan, ingetin ucapan saya, kamu nggak akan pernah dikasih sama Allah waktu dimana kamu sampai nggak bisa makan karena memang dari miskinnya kamu nggak bisa makan. Nggak akan. Coba liatin, sampai segini gedenya, pernah nggak dalam hidupmu kamu nggak bisa makan karena memang miskin banget sampai nggak punya makan? Pernah? Nggak pernah. Nggak akan pernah. Kenapa gitu? Karena Allah tahu tingkat imanmu, nggak akan diuji segitu gedenya. Jangan GR. Ada bapak sama anaknya, istrinya udah meninggal. Satu malam anaknya bilang, Pak, kita hari ini nggak punya apa-apa loh Pak, nggak ada yang bisa kita makan loh Pak. Bapak nggak punya uang kan buat beli makanan? Nggak punya nak. Kita nggak ada yang bisa kita makan loh Pak, semuanya habis.
Berarti kita tidur dalam keadaan lapar nih Pak, nanti malam. Bapaknya bilang jangan GR nak. Maksud Bapak gimana? Orang dia malah lagi sedih, bukan lagi GR. Kata bapaknya, nak, yang diuji sampai nggak bisa makan, karena miskinnya nggak bisa makan, sampai bahkan mengganjal perutnya dengan batu, itu Nabi Muhammad. Yang diuji Allah dengan gak bisa makan sampai mengganjal perutnya dengan batu, itu Sayyidah Fatimatuz Zahra, Sayyidina Ali, itu adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah. Yang diuji Allah dengan kelaparan itu Sayyidah Khadijah, yang sampai mencari daun hijau untuk beliau makan. Kalau yang kayak kita menang, nggak bakalan, tungguin aja. Nggak berapa lama ada yang datang ngetuk pintu, bawain berkatan, ada kenduri di belakang rumah. Ini Pak makanannya. Bapaknya bilang, tuh kan, jangan kegeeran, iman kita belum segitunya. Jadi kalau kamu ngerasa hidup saya sudah sangat menderita, itu perasaanmu, bukan kenyataan. Sebab orang-orang seperti kita tak akan diuji dengan segitu tingginya. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan menghadapinya. Imannya segitu ya ujiannya segitu. Imannya lebih tinggi lagi, ujiannya bahkan lebih tinggi lagi, teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kehidupan baginda Nabi kita penuh dengan derita? Allah lagi mau ngasih tahu makna firman-Nya. Tujuan Dia menciptakan kita, tujuan kehidupan kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan di akhirat jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Bu, Kak, Dek, Nak, kalau hidup kita senang terus-terusan, kapan ceritanya kita kangen surga? Kapan ceritanya kamu kebayang-bayang, gak apa-apa deh di dunia kayak begini, yang penting nanti di akhirat senang. Kapan? Orang dikasih ujian aja kamu kadang suka gak mikir begitu. Allah tuh kalau ngasih ujian sama kita, pun demikian kepada sang baginda Nabi besar Muhammad. Allah sedang memberitahu bahwasanya jangan menuju dunia, tujulah akhirat. Jangan kejar dunia, kejarlah akhirat. Jangan berusaha menggapai dunia, akan tetapi berusahalah menggapai akhirat. Makanya Allah mengecewakan kita, Allah membuat kita sakit, Allah membuat kita sulit untuk terus-terusan mengingatkan kita. Jangan gitu amat sih sama dunia. Aku tidak menciptakanmu untuk duniamu. Aku menciptakanmu untuk akhirat. Makanya kenapa Allah kok diem aja ya, orang-orang di Palestina dizolimi. Allah seolah hendak mengatakan kepada kita sekalian, wahai umat manusia, wahai umat Islam, dunia memang begini. Allah tuh mau kita nyarinya kesenangan akhirat. Dan kalau kamu bilang
pejuang-pejuang di Palestina adalah orang-orang yang terkalahkan. Iya, kalah di dunia. Tapi mereka yang berada di jalan Allah, merekalah pemenang-pemenang kehidupan. Mereka tuh sampai yang perempuan kalau tidur pakai jilbab rapi. Kenapa gitu? Kita takut saat kita tidur ada bom meledak, kami mati, kami pengen mati dalam keadaan menutup aurat. Siapa di antara kita yang mikir begitu? Siapa di antara kita yang sebelum tidur wudhu dulu, rapi? Biar kenapa? Kalau malam ini datang ajal menjemput kita, kita mati dalam keadaan punya wudhu. Siapa di antara kita yang begitu? Kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Itu dia teman-teman, ujian dalam kehidupan itu memang tujuannya adalah untuk itu. Untuk membuat hati gak terlampau mengejar dunia, akan tetapi yang dikejar adalah akhirat. Bahkan ada di antara mereka tuh yang nulisin nama-namanya kan gitu. Namanya ditulis nih di tangannya. Biar kenapa? Kalau meninggal dunia, setidaknya orang tahu siapa nama saya nih, ketahuannya dari nama-nama kami nih, ketahuan siapa kami. Kami orang Islam, bahkan ditulisin di situ. Karena kan nggak semua orang Palestina juga Muslim. Biar ketahuan bahwa kami Islam dan kami disolati, diperlakukan dengan cara Islam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dunia bukan sesuatu hal yang layak untuk kita kejar. Sayyidina Umar bin Khattab pernah satu waktu masuk ke rumah putrinya Sayyidah Hafsah, yang ternyata Nabi Muhammad sedang istirahat siang di sana. Sedang tidur, namanya tidur qailulah. Tidur jam-jam kayak gini nih. Sunnah nih. Ini salah satu sunnah yang sangat jarang dapat saya amalkan. Kenapa? Gara-gara kamu. Tapi insya Allah sunnahnya kita tinggalkan untuk sesuatu yang wajib. Sunnahnya kita tinggalkan untuk mendapatkan hal yang jauh lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya sih nggak nyalahin kalau ada yang ketiduran sekarang. Silakan. Jangan dibangunin, dia lagi ngerjain sunnah. Dia lagi ibadah. Ya Allah, ibadah jangan dicegah ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi lagi istirahat siang qailulah, lagi tidur. Lagi musim panas. Sayyidina Umar nanya putrinya, ada Nabi Muhammad? Ada di kamar. Lagi qailulah. Hah? Ada di kamar gitu kan, nggak tahu lagi apa. Jadi Sayyidina Umar buka tirai. Nabi itu kamarnya nggak ada pintunya teman-teman, adanya cuma tirai gitu aja. Disibak tirainya, Sayyidina Umar liatin Nabi Muhammad lagi tidur. Nangis Sayyidina Umar. Dari yang asalnya nangis biasa sampai nangis beneran, nggak tahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nangis sampai sesenggukan. Kenapa gitu? Karena Sayyidina Umar ngelihat Nabi Muhammad lagi tidur. Tidurnya itu kepanasan sampai berkeringat. Kemudian Nabi Muhammad itu tidurnya di atas tikar dari pelepah kurma, yang sampai ketika Nabi Muhammad bergerak gitu ya, itu banyaknya pelepah
kurma tadi tuh, si tikarnya itu. Sayyidina Umar melihat pemandangan tersebut, beliau nggak tahan nangis. Sampai Nabi kemudian bangun, heran Nabi. Beliau bangun, ada orang lagi nangis di pintu. Maafkah ya Umar? Nabinya kaget gitu kan. Kenapa nih? Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Umar, kamu nangis kenapa? Sayyidina Umar sesudah mampu menahan emosinya, menahan tangisannya, dia bilang, ya Rasulullah, tadakkartu muluka Kisra wa Kaisar. Wahai Rasul, saya terbayang-bayang Raja Romawi, saya terbayang-bayang Raja Persia, saya terbayang-bayang raja-raja di atas muka bumi ini. Wahai Rasul, tidur di atas kasur yang empuk, dikipasin sama dayang-dayang, sama pelayan, biar nyaman, biar adem, tempat tidur yang nyaman, kamar yang indah. Wa anta aula ya Rasulullah, engkau manusia paling tercinta di sisi Allah wahai Rasul. Anta Rasulullah, kamu adalah utusan Allah wahai Rasulullah. Engkau lebih berhak untuk dimanjakan Allah, engkau lebih berhak untuk disenangkan Allah. Namun keadaanmu sesusah ini wahai Rasulullah. Kamu bagaimana tidurmu? Beralaskan apa tidurmu? Apa jawab Nabi Muhammad? Dengerin, simak pakai hati, agar sekurangnya kamu gak jadi orang yang ngeluh mulu di dunia. Biar kamu gak jadi orang yang terus-terusan ngelihat urusan dunia kepada yang lebih baik darimu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, apa kata Nabi Muhammad alaihissalam? Ya Umar, simak, tulis di hatimu sini. Ucapan Nabi Muhammad ini obat buat kita sekalian, saudariku sekalian yang saya muliakan. Dengerin, jangan hanya pakai telinga. Saya menyampaikan kepadamu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta. Dengarkan, simak pakai hatimu, masukkan dalam hatimu, tulis dalam hatimu, dan jangan pernah biarkan keluar lagi. Ucapan bagindamu Nabi besar Muhammad. Ala tarda ya Umar anna lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah kamu seharusnya puas wahai Umar? Bukan malah kecewa. Kamu seharusnya puas. Annalahumud dunya, mereka sama Allah dikasihnya dunia. Kita sama Allah dikasihnya akhirat. Umar, gak apa-apa mereka dapat dunia, kita mah dapatnya akhirat Umar. Kita mah senangnya akhirat. Ucapkan hal itu kepada dirimu. Tiap kali kamu ngeliat ada orang gak beriman tapi menang, ada orang gak beriman tapi sukses, ada orang gak beriman tapi kaya, ada orang gak beriman tapi kerjaannya jalan-jalan ke luar negeri pakai private jet misalnya gitu. Kalau kamu ngelihat madzahirid dunia, gambaran-gambaran tentang kesuksesan di dunia, sementara kamu tidak diberi oleh Allah hal-hal yang semacam itu, sampaikan kepada dirimu, wahai diri, gak apa-apa, mereka sama Allah dikasih dunia, kita sama Allah dikasih akhirat. Wahai diri, gak apa-apa ya susah-susah di dunia, yang penting kita gak susah di akhirat.
Wahai diri, gak apa-apa ditinggalin orang. Kita gak ditinggalin Nabi Muhammad. Wahai diri, gak apa-apa ditinggalin orang. Kita gak ditinggalin sama Allah. Wahai diri, gak apa-apa sakit di dunia. Kita senang nanti di akhirat. Jatah kita bukan dunia. Jatah kita adalah akhirat. Mau seneng di akhirat? Udah, yang sabar. Yang sabar. Pengen ketemu Nabi di akhirat? Yang sabar. Yang sabar. Susah-susah sedikit gak apa-apa. Sakit-sakit sedikit gak apa-apa. Capek-capek dikit gak apa-apa. Kepanasan, kegerahan dikit gak apa-apa. Kita pengen seneng. Kapan? Tar di akhirat. Amin. Kamu mesti pinter-pinter sering-sering ngomong kayak begitu sama hati kamu. Kebangun jam 3, setengah 4. Hati bilang, bisikan setan, tidur lagi masih malam. Ngantuk, capek. Mesti pinter-pinter ngomong gitu sama hati. Hati, diri, yuk ngantuk-ngantuk dikit gak apa-apa. Biar seneng nanti di akhirat. Insya. Kamu ngapain pakai jilbab, tutup semua, panas, gerah. Sampaikan pada dirimu, gak apa-apa ya gerah di dunia. Yang penting seneng di terus gitu. Suami kamu pelit, terus ingetin diri, gak apa-apa ya. Suami pelit, Allah Maha Dermawan. Gak apa-apa. Cara Allah membatasi kesenangan di dunia, biar kita senang di akhirat. Amin ya Rabbal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang keempat, kenapa Allah kasih banyak derita kepada Nabi Muhammad? Semuanya berapa tadi? Sekarang nih yang keempat nih. Rukun derita 1. Hidup tak pernah ideal buat siapapun. 2. Allah menguji kita untuk menaikkan kelas kita. Kan begitu? 3. Apa tadi? Akhirat lebih baik daripada. Keempat, kenapa Nabi sama Allah Subhanahu wa taala diberikan banyak derita waktu hidup di dunia? Sebab Nabi Muhammad adalah dokter bagi kita umatnya. Dokter yang handal adalah yang pernah mengalami kesakitan yang sama. Dokter yang paling hebat adalah yang pernah ngalamin jenis sakit yang sama. Makanya kenapa di awal-awal COVID, waduh, banyak yang meninggal dunia. Kenapa? Belum tahu jenis penyakit apa ini. Mereka nggak tahu obatnya. Karena nggak paham. Untuk itulah Allah ngasih
melunasi berbagai macam jenis derita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Sebab Allah alhamdulillah menjadikan Nabi kita Muhammad sebagai dokter terbaik bagi kita. Beliau mengerti caranya mengobati dan menyelamatkan kita umatnya. Karenanya Bu, Kak, Dek, deketi Nabi Muhammad. Beliau akan menjadi seindah-indah dokter bagi dirimu. Beliau akan menjadi seindah-indah guru bagi kehidupanmu. Beliau akan menjadi seindah-indah imam yang menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Seindah-indah pemimpin untuk kamu ikuti. Sebab semuanya pernah dialami sama Nabi Muhammad. Semuanya pernah dialami sama Nabi Muhammad. Deketi Nabi Muhammad. Deketi Nabi Muhammad. Saudariku sekalian, derita yang datang pada Nabi Muhammad bikin kita jadi enak. Kita tahu caranya menjalani kehidupan dengan tutorialnya Nabi Muhammad. Kalau lagi sakit Nabi Muhammad ngapain? Nah, kita bisa belajar. Kalau lagi ditinggalkan sama orang yang dicinta, Nabi Muhammad gimana caranya? Enak kita belajar dari guru kita, baginda kita Nabi besar Muhammad. Kalau lagi lapar, Nabi Muhammad kayak gimana caranya? Dalam berbagai macam kesulitan, kita punya guru. Kalau lagi disakiti, Nabi Muhammad kayak gimana? Waktu Nabi Muhammad terkalahkan di medan perang Uhud, seperti yang tadi telah saya sampaikan teman-teman saya sekalian, syujjajabinu, retak dahinya Nabi Muhammad, mengalir darah dari dahi beliau. Beliau tadah darahnya. Orang-orang pada bilang, ya Rasulullah, kayaknya sudah waktumu wahai Rasul untuk mendoakan orang-orang kafir Quraisy agar Allah menurunkan azab kepada mereka ya Rasulullah. Kayaknya udah waktunya wahai Rasul. Minta sama Allah biar turun hujan api dari langit menghancurkan orang-orang kafir. Dulu kan pernah terjadi. Abroha diturunkan batu dari langit. Begitu kena ke atas kepala Abroha langsung luluh lantak, tinggal sisa tulang belaka. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah biar turun hujan api dari langit kayak zamannya Abroha dulu ketika dia hendak menghancurkan Ka'bah. 40 hari aja sebelum kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Ma bu'ithtu la'anan wala fahasyan. Aku tidak diutus Allah sebagai tukang laknat. Aku tidak diutus Allah sebagai yang mendoakan buruk kepada siapapun. Saya tak pernah mau berdoa buruk pada siapapun. Ini yang udah bikin dahi Nabi Muhammad retak, teman-teman. Nabi jatuh sampai di perang itu tuh, sampai orang-orang pada bilang Muhammad meninggal, Muhammad udah mati, Muhammad udah tewas gitu. Dari beratnya yang datang pada Nabi Muhammad hari itu, bersimbah darah nabinya
Kebayang 2 gigi gerahamnya tanggal. Saudariku sekalian yang saya muliakan, segitunya Nabi Muhammad bilang, saya tidak diutus Allah sebagai yang akan mendoakan buruk kepada siapapun. Terus gimana Rasul? Innama bu'ithu rahmatan lil alamin. Aku diutus Allah sebagai penebar kasih sayang bagi siapapun. Dari sini kamu ngerti, jangan pernah berdoa buruk kepada siapapun, bahkan kepada perempuan yang kamu anggap sebagai pelakor bagi suamimu itu. Gimana? Ada yang zalim sama kita, ada yang jahat sama kita, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan masa baru dizolimin segitu aja, doanya sampai kelebihan. Sendal hilang di majelis, doanya biarin pincang yang pakai sendal saya. Bu, bahkan belum tentu hilang. Siapa tahu bukan keselip. Yang sering terjadi nih, dengerin saya. Yang sering terjadi nih, ada orang sendalnya kan nggak satu, sendalnya kan banyak, kayak kamu tuh. Sendal kan gak cuma punya sepasang, ada banyak sendalnya. Pas keluar dari majelis ngelihat ada sendal yang sama di rumahnya. Dia pun make, dikirain sandal dia, padahal itu sebenarnya sandal kamu. Betul? Dia niat nyuri apa enggak? Enggak. Bahkan sendalnya dia yang dia tinggalin lebih bagus daripada sendal kamu. Kamu udah belum doa, ya Allah pincangkan dia. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ayolah teman-teman saudaraku sekalian. Dari Nabi Muhammad kita tahu caranya ketika kita diuji. Nabi itu lagi duduk sama Sayyidah Aisyah, lampunya mati. Begitu lampunya mati, Nabi Muhammad bilang, alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus katanya Sayyidah Aisyah, emang ini ujian wahai Rasul, lampu mati doang? Wahai Aisyah, enggak ada sesuatu hal terjadi yang enggak enak bagi orang mukmin, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya pahala kesabaran. Jadi kita diuji dengan hal-hal yang gak enak, mau gede mau kecil. Nah tuh ucapannya Nabi Muhammad, alhamdulillah ala kulli hal, makasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau tempatkan. Lagi kegerahan, makasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau tetapkan. Jangan lihat yang di tenda tuh, datangnya belakangan. Bu, nakan ustazah, masa suruh duduk di belakang? Punya majelis taklim, sahabat-sahabat dari sahibul bait, orang-orang terdekat sama mereka. Masa kau datang belakangan disuruh duduk di bawah pohon? Ada adab kita terhadap tamu-tamu kita, kan begitu ya secara khusus. Gitu, ya nggak apa-apa. Sesuatu hal yang sangat wajar. Paham? Dimaafkan? Dimaklumi? Baik. Saudaraku sekalian yang saya muliakan.